Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Billy Kastiana dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan keselamatan sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertatap muka walaupun dengan Zoom meeting seperti ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Yahya Nur Permana dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang stem cell untuk pengobatan cedera otot pada rangka manusia yang beranggotakan saya sendiri Yahya Nur Permana dan rekan saya dan saya Rangga Mahendra Pasayuda dan saya M. Imam Hildan Dikara. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pada dekade terakhir telah terjadi kemajuan canggih dalam bidang stem cell atau lebih dikenal dengan sel punca, mengalami kemajuan yang amat pesat dengan tujuan diantaranya memahami proses tumbuh kembang jaringan tubuh normal, memahami patogenesis penyakit, pengobatan penyakit-penyakit kelainan yang sudah tidak mungkin untuk diobati lagi, penelitian dan pencairan obat-obatan baru, aplikasi pada produk kecantikan. Lanjut untuk definisi stem cell. Definisi stem cell adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Tak hanya itu, stem cell juga bertugas dalam memastikan setiap sel rusak diganti dengan sel yang baru. Karakteristik stem cell mempunyai dua sifat karakteristik yang khas, yaitu yang pertama ada diferensiasi, kemampuan untuk berkembang menjadi sel lain. Stem cell mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang spesifik, misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain-lain. Yang kedua ada regenerasi, kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Stem cell mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel. Lanjut, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu jenis stem cell. Yang pertama totipotent, yang kedua pluripotent, yang ketiga multipotent, dan yang keempat unipotent. Sumber sel punca atau stem cell. Yang pertama zigot, yaitu pada tahap sesaat setelah sperma bertemu dengan sel telur. Yang kedua embryonis stem cell, diperoleh dari inner cell mass dari suatu blastocyst. Yang ketiga fetus, fetus dapat diperoleh dari klinik aborsi. Sumber sel punca atau stem cell. Yang ketiga yaitu stem cell darah tali pusat, diambil dari darah plasenta dan tali pusat segera setelah bayi lahir. Yang keempat adult stem cell, diambil dari jaringan dewasa antara lain susunan tulang, dapat diperoleh dari darah tepi. Peran stem cell dalam riset. Yang pertama terapi gen. Stem cell digunakan sebagai alat pembawa transgen ke dalam tubuh pasien dan selanjutnya dapat dilacak jejaknya apakah stem cell ini berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam tubuh pasien. Yang kedua, mengetahui proses biologis yaitu perkembangan organisme dan perkembangan kanker. Melalui stem cell dapat dipelajari nasib sel baik sel normal maupun sel kanker. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Peran stem cell dalam riset. Yang ketiga, penemuan dan pengembangan otot baru yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan. Yang keempat, terapi sel berupa replacement therapy dapat dilakukan manipulasi terhadap stem cell itu tanpa mengganggu organ tubuh manusia. Stem cell yang telah dimanipulasi tersebut dapat ditransplantasi kembali masuk ke dalam organ tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Contoh penyakit yang berpeluang untuk diterapi menggunakan stem cell adalah 1. Parkinson, 2. Alzheimer, 3. Kerusakan pusat saraf,
keempat stroke, kelima diabetes, keenam rheumatoid arthritis, selanjutnya luka bakar, selanjutnya infark jantung dan lain-lain. Cedera otot rangka. Cedera otot rangka dapat terjadi akibat berbagai mekanisme, termasuk memar, regangan, laserasi, atau kombinasi dari mekanisme ini. Mungkin juga cedera otot rangka diakibatkan oleh gejala sisa tidak langsung dari aktivitas berlebihan atau cedera langsung, seperti melalui iskemia dan gangguan neurologi sekunder akibat sindrom kompartemen yang diinduksi oleh olahraga atau traumatis. Berdasarkan informasi ini, ada kemungkinan bahwa setidaknya untuk beberapa kasus cedera otot rangka, terapi istirahat yang lebih tradisional dapat membahayakan kesempatan untuk merekrut sel punca secara lokal. Selanjutnya saya kembalikan ke Yahya Nur Permana. Ya, jadi untuk kesimpulannya, di antara perawat yang paling sering diresepkan untuk cedera otot rangka adalah istirahat, aplikasi es, kompresi, dan pengangkatan serta aplikasi panas, dan baik imobilisasi atau latihan rentang gerak pasif. Namun dalam kasus terapi ini tetap kurang optimal. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.